Baik, mahasiswa sekalian, terkait dengan judul ini atau materi ini, maka kita harus tahu dulu ya, definisi dari produk itu apa, itu ya. Definisi dari produk itu apa, industri kimia itu yang bagaimana, kemudian titik kritis halal itu yang seperti apa, gitu ya. Nah, definisi produk ya, dalam hal ini kan produk halal ya, titik kritis produk halal dalam industri kimia. Produk itu adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ini produk, definisi ini mengacu pada Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014. Oke, jadi yang dimaksud dengan produk halal, ini kalau gitu saya perbaiki aja. Sebentar. Bentar ya, ini judulnya. Oke, sudah benar. Si. Ya. Nah, kalau produk halal itu apa? Berarti adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi sekali lagi, eh, produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan semua yang terkena kewajiban halal, yaitu berarti termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika ya, yang dimanfaatkan, digunakan, dan dipakai oleh masyarakat. Sedangkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, aplikasi ilmu kimia dalam pemeriksaan produk halal itu yang bagaimana gitu ya? Sejauh mana ilmu kimia itu dapat diaplikasikan dalam pemeriksaan kehalalan produk? Nah, maka untuk mengetahui ini ya, untuk mengetahui ini kita perlu melihat kembali beberapa term ya, beberapa gambaran tentang pemeriksaan kehalalan produk. Jadi mahasiswa sekalian, kalau ada produk yang perlu pengujian, apakah di dalam kandungan bahannya itu ada yang dihalalkan atau ada yang tidak dihalalkan atau termasuk kategori non halal, maka kita bisa melakukan pemu- pengujian melalui dua. Pertama adalah di luar laboratorium, oke. Dan yang kedua, pertama di luar laboratorium dan yang kedua adalah di dalam laboratorium. Untuk kategori pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk di luar laboratorium, maka kita membutuhkan atau informasi itu bisa didapatkan, pengujian itu bisa dilakukan melalui konsumen, oke, karena konsumen itu kan kadang ya entah dia tahu informasi dari mana, itu termasuk bisa ya. Ah, oh, ternyata misalkan gini, ada tukang masaknya yang memberikan informasi, oh ini menggunakan minyak non halal misalkan. Kan konsumennya akhirnya tahu kan. Nah, itu termasuk salah satu bagian dari pemeriksaan informasi kehalalan produk atau dilakukan oleh auditor lembaga pemeriksa halal. Nah, ini untuk mahasiswa yang sudah mengikuti pelatihan penyelia, anda tahu bahwa penyelia halal itu kan tugasnya menyiapkan dokumen atau menjadi pengawas internal di dalam perusahaan, dalam pelaku usaha ketika produknya diajukan sertifikat halal atau diajukan secara reguler gitu ya. Nah, diajukannya kemana? Diajukannya ke lembaga pemeriksa halal. Nah, kemudian lembaga pemeriksa halal ini akan menerjunkan auditor halal, orang yang audit itu kan memeriksa, orang-orang yang memeriksa gitu ya. Nah, auditor itu termasuk salah satu bagian dari proses pemeriksaan kehalalan produk. Jadi kalau ada auditor datang ke lokasi pelaku usaha, kemudian dia akan melihat, oh ini kategori halal atau tidak. Oh ini tidak halal. Nah, auditor bisa melakukan itu. Dari mana auditor bisa memastikan itu? Dari dokumen pendukung yang dilengkapi dari bahan yang diajukan tersebut. Gitu ya. Contohnya, kalau bahan itu sudah melampirkan sertifikat halal, maka dan itu sertifikat halalnya dari lembaga yang diakui gitu ya, maka auditor bisa mengatakan, oh ini halal. Udah, apalagi kalau dari BPJPH, berarti ini halal. BPJPH sudah menggaransi. Tapi kalau ada bahan kok tidak, ini Anda dengar gak nih? Kalau ada bahan kok tidak dilengkapi dengan dokumen sertifikat halal, maka auditor akan ngecek. Nah, ada yang namanya dokumen pendukung bahan. Apa? Biasanya auditor akan meminta pelaku usahanya atau lewat penyeliannya, karena penyelia itu kan bekerja pada pelaku usaha ya, meminta melengkapi dokumen misalkan MSDS-nya ini apa.
Certificate of Analysisnya bagaimana, ya, dokumen pendukungnya apa saja. Nah, dari situ misalkan saya mau lihat ingredientnya. Ketika dicek, oh ternyata menggunakan glycerol in pork misalnya, itu kan jelas ya sumbernya dari glycerol dari babi. Nah, auditor maka bisa menyebutkan, oh ini tidak halal. Nah, kalau di luar laboratorium tidak bisa dilakukan, maka kita lakukan dengan di laboratorium. Nah, dari sini maka inilah peran ilmu kimia dalam pemeriksaan kehalalan produk, khususnya di mana? Dalam lingkup pengujian laboratorium. Gitu ya. Ya, kenapa? Karena mahasiswa kimia sudah dibekali ilmu tentang kimia. Anda kalau diminta mengaitkan ilmu kimia dengan pemeriksaan kehalalan produk, maka Anda harus menjelaskan pertama dari konteks definisi ilmu kimia itu apa. Ya, ilmu kimia itu apa sih? Ilmu yang mempelajari apa namanya materi dan perubahannya. Nah, dalam pemeriksaan produk itu sudah berubah semua sebenarnya, gitu loh. Jadi maksud saya dalam pemeriksaan laboratorium itu sudah mengalami perubahan. Nah, itulah tugas ilmu kimia karena ilmu kimia mempelajari itu. Paham ya? Jadi misalkan eh, menggunakan lemak babi. Ketika diajukan ketika digunakan dalam satu produk sosis misalkan kan sudah nggak nampak lemaknya. Nah, itulah berarti sudah berubah kan? Materinya itu dipelajari sekaligus perubahannya itu dipelajari dalam ilmu kimia, gitu ya. Baik. Nah, sekarang pemeriksaan kehalalan produk itu di laboratorium itu bisa dikategorikan menjadi beberapa bagian ini ya. Ini sering kali saya sampaikan dulu kalau atau anak-anak 2023 itu kan mata kuliah analisis bahan halal ya. Sering saya sampaikan bahwa pada dasarnya kalau kita melakukan kegiatan analisis halal itu paling tidak makromolekulnya itu kalau nggak protein ya lemak gitu kan. Oke, di protein maupun di lemak semuanya ada DNA. Oke, sudah ya. Dan satu lagi adalah alkohol. Nah, ini disendirikan, tapi tidak masalah. Artinya dalam protein ada ataupun dalam lemak itu ada DNA-nya kan. Nah, kemudian dalam instrumen saat ini yang diakui oleh lembaga pemeriksa halal untuk analisis protein babi, lemak babi atau apapun protein dan lemak itu adalah analisis PCR atau analisis DNA-nya. Karena kita tahu protein dan lemak itu ada DNA, maka kita langsung melakukan uji apakah ada protein babi atau lemak babi dari DNA-nya. Dengan apa? Dengan PCR, gitu ya. Nah, kalau alkohol itu kita menggunakan dengan GC. Tidak harus GCMS. GCFID bisa, GCTCD bisa, tergantung detektornya. Yang penting GC gitu ya. Nah, kemarin minggu lalu baru saja kuliah ini anak 2023 ya, atau analisis bahan halal kan anak-anak 2022 kan sudah pernah ngambil ya. Itu juga disampaikan bahwa eh, apa namanya PCR itu menjadi bagian yang tidak bisa terbantahkan hasilnya dan itu sementara memang bukan ranahnya materi kimia ya. Tetapi untuk yang instrumen yang lain itu bukan berarti tidak bisa. Nah, makanya bisa misalkan protein itu ini pork detection ini kurang ya. Ini mestinya ini bisa juga dengan HPLC ya, SPLC. Kemudian asam laut itu juga dengan GC. Alkohol juga sudah dengan GC. Jadi ini beberapa contoh yang sering dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Berikutnya, pengetahuan ilmu kimia apa yang berperan dalam pemeriksaan kehalalan produk? Nah, mahasiswa sekalian, eh, kalau Anda diminta apa namanya, diminta menjelaskan gitu ya. Menurut Anda cabangnya atau disiplin atau minat studi. Nah, minat studi kimia itu apa aja sih? Apa aja? Coba dijelaskan. Siapa yang mau bersuara ya keras ini? Sekaligus saya tes, dengar nggak suara saya? Atau Anda dengar, suara Anda saya dengar nggak gitu? Saya takut saya kayak nggak dengar apa-apa gitu. Coba, siapa ini yang mau sebut ilmu kimia itu apa aja sih? Maksud saya gini, minat studinya. Nah, saya kasih contoh nih. Di tugas akhir bolehlah kalau Anda mau fokus seperti halnya di tugas akhir. Ada yang tahu nggak? Tugas akhirnya mau ke kimia organik. Nah, itu satu. Apalagi selain kimia organik? Halo? Kimia pangan, Bu. Organik, Bu. Satu, kimia organik. Dua, kimia anorganik. Kemudian yang ketiga, Kimia pangan, Bu. Komputasi. lapangan. Oke. Komputasi. Terus Geokimia.
biokimia, terus Halal, Bu. analitik, ya, kimia fisik, gitu kan? Iya, Bu. Baik, ya baik. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Sekarang kita buka. Seperti apa sih sebetulnya? Ini. Jadi mahasiswa sekalian, ini adalah minat studi utama, ya, bidang minat utama sebenarnya. Secara sejak apa ya? Eh, s- Basic science-nya, kimia itu sebetulnya dibedakan atas ini. Anorganik, biokimia, organik, analitik, dan fisik. Nah, baru kemudian ada muncullah pangan, material, lingkungan, ya. Itu semua menggunakan yang ada di dalam ini. Dasar-dasarnya ada di ini semua. Makanya Anda perhatikan. Perhatikan sebaran mata kuliah sekarang ya. Mata kuliah yang diterima oleh mahasiswa itu sebetulnya menginduk dari 5 ini. Ya, contohnya ketika minatnya ke lingkungan itu sebetulnya menggunakan pendekatan ada analitiknya, ada anorganiknya, gitu ya. Kemudian eh ketika melakukan kegiatan apa nih, misalkan sintesis material, tergantung materialnya apa, ada di organiknya, ada di anorganiknya. Jadi kalau kita telaah kembali ya mahasiswa sekalian, Anda perhatikan sebenarnya minat studi utama kimia itu ada di dalam 5 ini. Nah, contohnya kimia spektroskopi analitik itu kan pengembangan dari analitik. Kemudian ada lagi kinetika, itu pengembangan dari fisik. Jadi, sekali lagi ada 5 bagian klasifikasi ini. Tetapi, tetapi ini yang akhirnya pada dasarnya ada 5 ini, itu akhirnya saat ini semakin ilmu itu kan sudah semakin bias ya. Maksud saya sudah tidak bisa di kotak-kotak gitu kan. Akhirnya muncullah pengembangan kimia yang arah material, pengembangan kimia ke arah lingkungan, ke arah halal gitu ya. Nah, tetapi Pak, sekali lagi minat studi pembagian pendekatan keilmuan kimia itu ada di dalam 5 ini gitu ya. Nah, ini saya sebelum saya lanjutkan, saya akan mengingatkan kembali bahwa yang diharamkan di dalam Al-Qur'an itu kan ada babi, hewan, kemudian babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, bangkai dan darah ada 4 ya, plus 1 homer minuman ya. Jadi sekali lagi yang dilarang itu ada babi, kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, bangkai dan darah. Nah, sudah ya ada 4 ditambah homer. Nah, adapun, ini ada di mana? Ini tercantum di dalam Al-Baqarah ayat ini semua, surat ini dan ayat ini, gitu ya. Kemudian di dalam hadis itu ada penjelasan tambahan di antaranya yang kita tidak boleh konsumsi adalah binatang yang hidup di 2 alam, bergigi taring, berkuku tajam, binatang yang dilarang membunuhnya dan lain-lain. Kemudian kalau masa kini, ya, nah sekarang kalau saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi produksi berbagai produk berkembang sangat pesat yang semakin banyak ya. Jadi kita lihat sekarang. Nah, dasar apa kaidah di dalam ilmu hukum Islamnya gitu ya. Itu yang dilarang adalah babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, bangkai, darah, dan homer. Ditambah beberapa yang ada di hadis ini. Nah, faktanya bahwa ilmu pengetahuan itu saat ini sudah semakin luas sehingga perkembangan teknologi pangan juga tidak bisa dihindari. Artinya apa? Yang subhat, yang sudah mengalami perubahan, ya, itu menjadi semakin banyak. Oleh karena itu perlu ada ketetapan ini boleh atau tidak, gitu ya. Ini halal atau tidak, gitu ya. Kita lihat sekarang ini beberapa contoh. Ini kan sake, apalagi ini nggak kelihatan ya. Mirin ya, ini kan bersumber dari Homer ya, dari Homer ya, minuman ya. Maka ini nggak boleh. Tidak kalau Homer tidak melulu di atas 0,5% ya. Kan di foto MU itu disebutkan boleh alkohol boleh kalau di bawah 0,5 gitu ya. Tapi ini adalah alkohol sintetis. Kalau Homer mau sedikit saja itu nggak boleh karena statusnya najis. Ya, najis itu pencetus yang halal menjadi tidak halal. Ya, gitu. Kemudian, ini sekedar saja untuk mengingat kembali bahwa babi itu ya, ini salah satu hikmah terbesar yang diberikan Allah kepada umat Islam ya, bahwa
babi itu pada dasarnya sangat banyak manfaatnya. Dari mulai bulu sampai kotoran itu ada manfaatnya. Ya, Anda bisa lihat ini. Saya nggak usah jelasin satu persatu. Kayaknya ini ada di materi materi analisis halal ya, analisis produk halal ya nanti ya. Kimia bahan halal juga ada. Ya, jadi prinsipnya dari babi itu akan banyak atau bisa dimanfaatkan dalam berbagai macam eh, kebutuhan gitu ya. Baik, ya saya kira itu ya. Jadi untuk babi ini saya belum masih bisa saya lanjutkan ini. Pemanfaatan produk babi itu sangat luas ya seperti kita lihat. Nah, sekarang kita lihat sekilas aja. Ini juga sudah ada di mata kuliah yang lain sebetulnya tentang Homer sendiri ya. Di situ ada wine, ada beer, ada spirit, whiskey, vodka. Ini macam-macam ya, macam-macam dari Homer gitu ya. Tinggal sumbernya aja. Ya, ada yang dari beras, ada yang dari apa? Anggur, ada yang dari ya buah-buah ya, yang bisa difermentasi itu akhirnya menjadi sumber minuman. Kemudian ini contoh baik, ini masih sekalian Anda lihat ya. Produk-produk ini itu ada di dalam industri makanan ya. Ini termasuk juga. Nah, kalau ini sudah jelas kan industri non halal ya. Tapi kalau ini adalah industri yang sebetulnya deklarnya itu pasti halal ya. Deklarnya itu halal ini tidak bisa kita hindari ya. Ini resto, ini misalkan nih masakan Jepang ya. Sushi ya ini ya. Oke. Terus kemudian ini apa ini? Ini gurami kan. Siang-siang lihat gurami nih, semoga nggak lapar ya. Terus kemudian ini apa? Apa ini namanya? Kalau kayak gini nih, apa yang biasanya direbus tuh apa? Apa ini ya? Anak-anak biasanya kalau anak-anak muda biasanya tahu. Saya lupa ini apa ya? Suki ya? Suki nggak gini namanya? Ini kemudian ini. Nah, kalau ini kan anu ya, gerobak ya. Artinya ini semua ada dalam industri pangan ya. Ini sangat mungkin dan ini sudah jelas sangat mungkin terkontaminasi. Ada kemungkinan terkontaminasi dari bahan non halal ya. Kalau kayak makanan Jepang, dia kan biasanya pakai ini, pakai mirin ya, soju termasuk itu. Nah, terus ini ada seres, coklat, obat batuk. Nah, ini mahasiswa sekalian, ini coba Anda perhatikan. Ini kalau dilihat di ingredientnya, itu ada alkoholnya ya. Alkoholnya itu malah kalau nggak salah di atas 0,5. Nah, tapi di sini ada logo halalnya. Ini kemarin kebetulan saya itu beli OPH Kombi. Nah, saya beli aja kan ada halalnya. Begitu nyampe rumah saya cek loh. Kok ada apa namanya? Kok ada alkoholnya lebih dari 0,5? Tapi saya udahlah. Kan sudah ada yang nanggung gitu kan. Sudah ada yang menggaransi. Siapa ya BPJPH? Buktinya ada logo halal BPJPH. Ya sudah saya konsumsi. Ya mungkin pertimbangannya karena obat gitu ya. Nah, tapi kalau Anda mau bagus lagi, kalau mau bu saya kok nggak enak saya cari yang obat tanpa alkohol lebih bagus gitu. Tapi kemarin itu sempat akhirnya sudah waktu itu saya ngalami sendiri pernah batuk. Udahlah wis ini aja gitu tapi nggak lama kok lama lah ini ya hati itu kadang nggak enak akhirnya nggak saya hentikan jadi tapi sempat minum itu gitu ya. Nah ini apa ini apa yang biasanya dari sini ada kemungkinan tambahan non halalnya ya. Coba ini apa ini mahasiswa sekalian ini apa ini Yesus. sus Yesus itu kemungkinan kontaminasinya ada di mana Rum. rum yang digunakan pada rum itu biasanya digunakan pada apa rum digunakan pada apa apa ini apa di dalam isinya apa ini di dalam isinya apa yo sus itu isinya apa? Anda sudah jawab belum sih? Saya kok nggak dengar apa-apa ini ya. Lah,
FLA ya, jadi digunakan pada FLA. Maka yang menggunakan FLA itu rata-rata bisa ada roomnya. Apalagi kalau rasanya itu lain ya. Black Forest itu juga itu biasanya pakai room. Nah, gitu ya. Maka pentingnya memperhatikan makanan yang terbuat atau FLA, ada FLA-nya itu bisa jadi. Gini, yang biasanya pakai FLA itu diantaranya ini apa namanya? Klaper tart ya, klaper tart pernah tahu ya? Klaper tart itu kalau Anda berkesempatan ke Manado, itu ada klaper tart yang legend di situ. Tapi dia menggunakan rum. Udah declare ya, udah declare. Nah, terus kan saya tanya waktu itu, Mbak, ada yang pakai rum nggak? Ada Bu, tapi ada juga yang nggak pakai rum gitu. Berarti udah memang gitu ya, memang pakai rum karena memang rasanya jadi enak. Nah, gitu ya. Nah, contoh-contoh aplikasi ilmu kimia dalam pemeriksaan kehalalan produk. Nah, inilah peran ya ilmu Anda, ilmu kimia kita dalam pemeriksaan kehalalan produk, terutama dalam ranah laboratorium. Nah, contohnya ini adalah bahan kimia semua. Ya, ini bahan kimia ya, gula. Gula itu kan bahan kimia sebetulnya. Ya, dia kan asalnya dari tebu. Tapi kemudian menjadi kristal, bening itu kan melalui proses kimiawi kan. Air mineral itu juga melalui proses kimia. Terus ini apa ini? Lihat ini apa? Ini apa ini? Halo? Kok nggak ini? Aduh, kalau saya jabut ini kok coba saya nggak dengar ya. Ini apa ini? Ini kan alat kebalikannya keramik kan ya, keramik ya, piring kan. Nah, biasanya piring itu ditambahkan. Ini ada tulisannya, ada kebaca nggak? Oh, ini bisa. Superbond. Nah, ada tambahnya superbond. Nah, ini mild bond chiness. Chiness. Ini apa? Fine bond China. Tuh. Bond itu apa? Bone itu tulang kan? Nah, jadi hati-hati mahasiswa sekalian. Kalau Anda pergi ke toko, kemudian cek belakangnya, terutama yang putih-putih gini ya, itu dibuat komposit. Jadi tulang itu dijadikan powder, terus ditambahkan ke bahan keramik atau bahan apa namanya? eh ini, bahan keramik itu apa? Ini ya, apa sih? Tanah liat kan? Nah, ya, jadi campur ke tanah liat, gerabah itu loh ya. Akhirnya menjadi lebih kuat. Nah, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Aduh, enak banget ini ya pisang gorengnya ya. Nah, ini apa ini bahan? Ini tahu ya, nanti kalau diminta menyebutkan titik kritisnya dari satu produk ini tahu ya. Ini apa ini? BCU singkong goreng dengan taburan ubi. Dengan taburan keju. Belum lagi ini. Bagaimana kehalalan akan minuman masa kini? Nih, ini apa ini? Yupi, Kopi. marshmallow. Marshmallow ya. Kemudian ini jelly fat free. Memang dia tidak mengandung lemak, tapi kan ada gelatinnya. Oh ya, ini kentang, kentang goreng. Kentang goreng itu coba Anda perhatikan nggak sih? Kentang goreng itu kenapa rasanya French fries yang masih frozen dengan kentang potong sendiri itu beda? Karena French fries itu kalau Anda perhatikan itu kan dia ada minyaknya. Jadi kalau Anda pegang potongan kentang yang sudah masuk kulkas, itu kan dia ada kalau Anda pegang itu beda dengan kalau megang kentang yang dipotong-potong sendiri. Kenapa? Karena itu ada minyaknya, membuat dia membungkus ya, supaya dia stabil gitu. Kemudian apa namanya? Ini ya. Ini produk burger ya. Ini apa yogurt, ini es krim, keju. Nah, ini ya keju banyak banget ya. Ini sudah banyak sekali ini titik kritis halalnya. Baik. Nah, sekarang kita lihat ini adalah bahan-bahan. Baik, jadi ingat ini adalah contoh beberapa bahan kimia ya, yang yang termasuk bahan kimia itu kan termasuk yang wajib bersertifikat halal ya. Nah, ini di antaranya. Pertama adalah parfum, fragrance ya. Parfum itu, oke, parfum itu termasuk yang harus bersertifikat halal. Termasuk kategori bisa kategori kosmetik, bisa kategori barang gunaan ya.
Kenapa ini? Parfum itu berasal dari sebetulnya kan ada biangnya ya, ada bibit ya, ada biang yang bikin harum kan. Anda kalau jalan-jalan sekarang kan banyak banget tuh di Jogja itu kayak outlet ya, kios-kios pengisian apa? Yang minyak wangi itu loh, ya, yang 1 mili berapa ribu gitu kan. Itu namanya kan biang, bibitnya. Nah, cara mendapatkan bibit itu seperti apa? Cara mendapatkan bibit itu bisa dari asalnya, misalkan melati. Nah, ya, melati itu bibitnya dari mana? Bisa dari melati itu memang destilasi uap atau diekstraksi atau bahkan yang namanya enflorasi. Enflorasi adalah dalam pembuatannya menggunakan pelat yang terbuat dari gelas atau kaca yang dilapisi lemak. Jadi punya pelat lempengan itu diberi lemak, biasanya lemak babi. Petal bunga, sumber-sumber bunga itu kemudian ditaburkan di atasnya. Sudah, kemudian disimpan dalam rak berhari-hari sampai bunga layu. Bunga layu diganti dengan yang baru lagi, disimpan lagi. Cara tersebut dilakukan berulang-ulang, kemudian dilakukan ekstraksi, biasanya dengan alkohol, dan alkohol diambil dengan cara destilasi kembali. Artinya apa, mahasiswa sekalian? Cara mengambil bibit, cara mengambil bibit parfum dari bunga itu sebetulnya melalui proses ekstraksi ya, tapi ekstraksinya mungkin seperti maserasi. Jadi bibit bunga itu kalau maserasi itu kan direndam dalam air ya, tapi ini direndam dalam lemak. Ya mungkin tidak direndam tapi ditempelkan di bawah lemak. Sehingga apa? Bibit parfum itu kan nonpolar. Dia akan masuk ke dalam lemak itu. Nah, layu kan? Kira-kira udah habis nih. Udah habis nih kira-kira apa namanya? Bibit baunya. Bunganya diambil, pasang lagi yang baru, layu lagi. Jadi terserap ke bawah kan ke lemak itu. Nah, kalau sudah masuk ke lemak, ini adalah bibit parfumnya akan masuk semuanya ke lemak. Nah, selanjutnya cara ngambilnya, lemaknya ini kemudian diekstraksi. Ketika sudah diekstraksi, ya, untuk mengeluarkan alkoholnya itu biasanya juga didestilasi. Jadi mahasiswa sekalian, itulah kenapa parfum itu cukup kritis. Loh, maaf ya, ini ribet banget karena saya di bandara ini. Udah ada panggilan dari tadi. Ya, jadi apa namanya? Biasanya yang menggunakan teknik enflorasi itu memang biasanya yang ya parfum biasanya parfum yang mahal, yang origin, yang memang benar-benar dari bunga-bunga. Tapi kalau yang ya mungkin kalau kayak pengharum apa mist gitu ya, body mist atau apa lagi misalkan cologne ya, itu bisa saja pengharumnya dari ester. Jadi sintesis ester kan masih bisa ya. Jadi dari sintesis dari rasa ya. Kayak pengharum ruangan itu saya yakin dari ester itu tidak pakai bibit asli. Tapi kalau bibit asli dari bunganya itu kemungkinan menjadi justru malah kritis. Kenapa? Karena kemungkinan menggunakan pelarutnya untuk melarutkan mengambil bibitnya dari bunga itu menggunakan bahan lemak ya atau nonpolar. Nonpolar itu kan lemak, lemak kan nonpolar lah biasanya lemak babi gitu. Nah, kalau gitu kan jadi najis kan gitu ya. Nah, sekarang yang kosmetik. Baik, ini kosmetik. Ini beberapa bahan kosmetik. Ini bahan kimia semua mahasiswa sekalian. Kosmetik itu kita bisa cek misalkan kategori dari sabun, contohnya ya. Sabun ini masih contoh ya, banyak banget ya. Kalau bicara kosmetik kan ini yang mbak-mbak perempuan mahasiswa kan tahu semua apa aja bagian dari kosmetik. Tapi di sini contohnya sabun. Ada sabun, ada lotion, ada bedak gitu ya. Ini kalau ada panggilan gini Anda dengar nggak sih sebetulnya di seberang? Dengar nggak? Tidak, Oh, tidak, nggak dengar Bu. ya? Oh, alhamdulillah ya sudah. Oh ya sudah. Ini sudah panggilan berkali-kali soalnya udah. Aman. Ya sudah saya lanjutkan. Ya, jadi kalau kosmetik itu kan banyak apa sih kosmetik? Nah, sekarang kalau anak sekarang ada blush on ya apalagi. Untuk yang mata itu apa namanya? Oh, anak sekarang udah cantik semua ya kalau kuliah ya. Udah make up semua. Nah, itu ada bahan kritisnya. Tapi yang saya contohkan itu di sini adalah sabun, lotion, dan bedak. Ya, oke, kita cek sekarang sabun saja. Yang nyaris semuanya orang pakai. Dalam sabun itu, ya, namanya sabun itu kan berarti ada yang hidrofilik, ada hidrofobik gitu kan. Sabun itu fungsinya apa sih? Kan membersihkan ya.
membersihkan. Membersihkan itu dari lemak, dari kotoran apapun. Nah, bahan pengotornya itu bisa non-polar, bisa polar. Nah, maka di dalam sabun itu pasti ada bagian yang polar dan non-polar, gitu ya. Nah, non-polarnya biasanya memang menggunakan lemak. Nah, kalau lemaknya ini apa, tuh kan? Lemak itu biasanya supaya lembut di kulit, ya itu pakai gliserin. Ya, ya artinya lemaknya itu bisa aja memang dari bukan lemak-lemak nabati, tapi bisa juga lemak hewani. Karena kan hewan itu kan lebih apa kekerabatannya lebih dekat dengan kulit manusia. Ya, ada gliserin, ada vitamin E, vitamin A, vitamin C, ada minyak zaitun, propilen glikol. Ya, ini kan alkohol ini. Ah, enzim, plasenta, natrium stearat, parfum ini semuanya bahan kimia. Nah, makanya kenapa bahan kimia salah satu produk, menjadi salah satu barang yang wajib bersertifikat halal? Karena Anda tahu sendiri kan sekarang di dalam proses atau bahan-bahan kimia itu sangat mungkin terjadi kontaminasi. Kita sebut natrium stearat. Natrium stearat itu apa? Garam ya. Garam itu apa? Garam itu logam dan sisa asam. Sisa asam, logamnya apa? Natrium, sisa asamnya apa? Stearat. Dari asam apa? Asam stearat. Asam stearat itu apa? Asam dari, kalau nggak bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Ya, bisa nabati, bisa hewani. Gitu ya. Kemudian vitamin E. Vitamin E itu dari mana? Bisa dari tanaman. Misalkan apa nih? Vitamin E. Apa sumber vitamin E itu? Yang untuk kesehatan kulit itu biji-bijian ya misalkan ya. Lah tapi mengambil ekstrak vitamin E-nya kan pakai lemak, pakai non-polar. Nah, inilah akhirnya terjadi kontaminasi. Kemudian vitamin A, vitamin C itu kan butuh pembungkus supaya dia stabil, supaya dia nggak mudah teroksidasi, supaya dia tidak nggak supaya dia nggak mudah rusak. Nah, ini menggunakan gelatin biasanya untuk mengenkus ya supaya dia tidak rusak. Nah, gitu. Jadi itulah makanya. Kemudian ada lagi ini contoh sabun itu juga mengandung natrium toluat ya atau sodium cocoa water. Kemudian ada gliserin, ada juga yang mengandung madu kan. Nah, ini semua adalah bahan-bahan kimia ya. Kemudian contohnya lagi sekarang bedak. Oke. Ini bedak ya. Bedak itu contohnya ada apa kandungannya apa sih? Ada talak ya. Butiran apa? Powdernya ya. Mika, zinc, miristat, kemudian ada magnesium stearat ya. Ini kan senyawa garam kan? Kemudian sekualan, sekualan itu apa? Parafin sebetulnya. Parafin apa parafin? Lilin kan? Nah, parafin lilin itu apa namanya? Membuat namanya lilin apa? Licin kan? Jadi kalau makanya kalau pakai compact ini kan contohnya compact ya. Compact itu yang padat ya, bukan yang budak tabur ya. Makanya kalau compact itu kan kelihatan glowing apa? Kinclong ya. Apa sih namanya? Licin ya. Licin ya. Nah, itu karena dia mengandung sekualan, mengandung parafin. Nah, gitu ya. Ini banyak. Ini kan senyawa kimia semua ini. Kalau sudah ada asam lemaknya, ini kan asam lemak itu jadi asam lemak hewani, apa asam lemak nabati. Nah, itulah akhirnya menjadi sangat kritis ya. Asetat ya. Oke. Tocopherol. Ini kan apa namanya? Vitamin E ya. Dah, sekarang yang lotion. Air, gliseril, monostearat. Ini ester ini ya. Setil alkohol, dimetikon. Ini senyawa kimia semua ini. Nah, stearat asid, asam stearat, isopropil miristat. Yang dikasih tebal itu adalah yang kritis ya, berarti dia kritis gitu kan. Nah, ini contohnya titanium dioxide. Kemarin ada anak-anak 2024 tuh presentasi Islam Sains, dia mengkaji kandungan TiO2 pada bahan apa kemarin? Kosmetik, bedak, bedak ya pada bahan bedak, betul, kosmetik. Nah, ini. Oh, bukan, sun care, sunblock ya. Jadi pada krim. Nah, itu ya dia analisis di situ. Bagus anak-anak kemarin presentasinya. Nah, ternyata memang iya, jadi di lotion pun juga bisa untuk titanium dioxide misalkan untuk anti radiasi ya, sun care ya, untuk pelindung dari sinar matahari UV ya. Dah. Oke, nah ini sekarang deodoran ya.
Nah, ini kosmetik berikutnya ada deodoran. Nah, apa sih kandungan deodoran itu? Ada air, ada aluminium klorohidrat, kemudian ada biji matahari, sunflower oil, parfumnya, ada stearatnya, ya, ada gelatin. Nah, ini bahkan ada gelatin, ini kan bahan kimia semua. Makanya kosmetik itu penting untuk dipastikan halalnya. Dan bahan kimia itu salah satu penyusun utama dari bahan kosmetik itu. Sekarang pewarna rambut. Nah, jangan dikira pewarna rambut itu juga ada bahan kritisnya dari steril, steril alkohol, sodium lauryl sulfat, ya. Pokoknya yang pakai at itu biasanya asam lemak kan. Asam lemak itu kan bisa kalau ini enggak sulfat ya, senyawa sulfat. Ini bisa nabati, bisa hewani kan. Kemudian pasta gigi, ada pemanisnya sorbitol ya. Ada titanium oxide beruk putih ya, ada santan gam. Nah, kalau santan gam ini dari mana santan gamnya gitu. Biasanya santan gam kan butuh ada melibatkan apa namanya? Bakteri kan. Nah, bakteri itu medianya apa gitu kan. Banyak ya. Nah, kemudian kosmetik yang lipstick. Nah, ini jangan dikira lipstick. Lipstick itu juga juga apa namanya? Titik kritisnya banyak banget nih. Nih ya. Wax itu apa? Lilin ya. Titanium hidroksida juga ada lagi. Ini TiOH ya. Ini sama ini. Jadi banyak ya. Ini masih sekalian. Saya kira itu dulu. Ini kok saya udah nggak konsentrasi. Udah ada panggilan boarding. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah ya. Minggu depan tuh saya Senin ya. Senin nggak bisa itu saya. Nanti kita carikan waktu aja. Ini yang jelas ini harus saya sampaikan semua. Ini masih ada beberapa slide belum selesai. Sebentar, sebentar. Oh ya, udah. Begitu ya, saya kira ada pertanyaan. Masih ada waktu, boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Coba dinyalain semua. Saya screenshot dulu tuh absen. Ini saya udah ada panggilan boarding nih. Ayo. Itu ada yang berdua ya. Yang berdua ditulis namanya siapa itu? Dengan siapa itu? 046 dengan siapa itu presensinya? Dengan Ira Aisyah, Ibu. NIM 57. Ira dan Abel, Ibu. Waduh, nanti saya bisa nggak itu? Nanti namanya dia presensi nggak ada Iranya, nggak ada Abelianya. Bingung saya nyarinya. Kasih ini aja. Kasih nomor NIM-nya aja. Iya, Bu. Dian Putri tidak bisa. Off cam, on cam sedang di jalan loh. Padahal ini jamnya kuliah loh ya. Karena kok nggak bisa on cam berarti nggak kuliah dong kalau di jalan. Oke ya, ini kan jam kuliah kan ini sebetulnya. Saya ambil jam kuliah. Oke, saya screenshot yang pertama sudah ini. Bismillah ya. Udah mulai dipanggil ini, udah boarding saya ini. Berikutnya, oke, yang berikutnya ini banyak yang nggak lihat ya. Naila Yuan nggak udah kelihatan. Dian, jadi yang katanya di jalan tadi ya. Mir 036 Mir sama Fajar Rohani, Hijaz Hijaz Kim, sama Faista juga belum nampak. Sudah ya, saya nggak bisa nunggu. Saya kira itu, Mas Yusuf sekali terima kasih. Mohon maaf ya di sela-sela. Kalau nggak gini nggak ngajar saya. Ini harus saya lakukan. Udah mepet banget ini. Saya kira itu. Terima kasih perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, ya.